Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah. Lu bayangin aja, dari semua tes yang diujikan, skor Indonesia tuh hampir selalu ada di posisi paling bawah. Minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Karena miskin literasi, jadi otaknya tuh sedikit kosong kecuali dengan pengalaman-pengalamannya sendiri. Salah itu aja yang ada dalam benaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Kurniawan sebagai Ketua Tim. Dan saya Muhammad Rehan Saputra sebagai anggota Tim 1. Dan saya Ahmad Salim Hussein sebagai anggota Tim 2. kami di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peningkatan Budaya Literasi di Wilayah Pedesaan Kabupaten Bojonegoro. Investasi menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 merupakan visi yang menggambarkan nantinya pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju, bertepatan juga dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan. Menurut data dari World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-129 dari 197 negara dengan IQ tertinggi di dunia. Dengan kata lain, IQ orang Indonesia terbilang cukup rendah. Melihat data ini, coba kita pikirkan, apakah mungkin bagi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 nantinya? Sebelum menuju ke pembahasan, mari kita sejenak mengingat kembali sejarah di masa lalu. Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 350 tahun hingga akhirnya mendapat kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sungguh waktu yang sangat lama bagi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Padahal jika kita lihat, wilayah dan populasi Indonesia itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Belanda. Jadi, bagaimana caranya Belanda bisa menjajah Indonesia dalam waktu yang lama? Hal ini dikarenakan saat itu masyarakat Indonesia masih terbelakang dan kurang berpendidikan. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia dan memonopoli rempah-rempah yang ada. Strategi yang digunakan Belanda saat itu adalah divide et impera atau politik pecah belah, di mana kerajaan-kerajaan di Nusantara itu diadu satu sama lain sehingga kekuatan kerajaan semakin melemah. Strategi ini diterapkan oleh Belanda dengan menyebarkan propaganda, provokasi, dan desas-desus yang bahkan tidak benar. Hal ini menyebabkan permusuhan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jika saja rakyat Indonesia saat itu cukup cerdas, mereka akan kritis dan selektif dalam menerima informasi, sehingga Indonesia tidak bisa dijajah dengan mudah oleh Belanda. Peristiwa tersebut membuat rakyat Indonesia sadar betapa pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, sejak kemerdekaan hingga saat ini sudah banyak sekali sekolah yang dibangun di Indonesia, sehingga akses terhadap pendidikan menjadi mudah. Ditambah lagi, seiring berjalannya zaman, teknologi berkembang pesat, informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan mudah. Semuanya berada dalam genggaman dalam bentuk handphone atau gadget. Namun, mengapa IQ orang Indonesia masih tergolong rendah? Padahal informasi dan pengetahuan dapat diakses dengan mudah. Ternyata kemudahan dalam akses informasi dan pengetahuan ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia malah lebih suka menggunakan handphone atau gadget sebagai media hiburan untuk scroll media sosial. Hal itu membuat rakyat Indonesia menjadi malas membaca. Oleh karena itu, literasi masyarakat Indonesia menjadi rendah. Lalu, apa hubungannya IQ rendah dengan minat baca rendah?
Buku merupakan jembatan ilmu yang menghubungkan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Itu artinya semakin banyak membaca, semakin banyak pula ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan budaya literasi, terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan supaya masyarakat menjadi cerdas. Masyarakat cerdas merupakan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat menangani permasalahan dalam aspek ekonomi maupun lingkungan menggunakan cara yang sangat inovatif berbekal kreativitas dan pengetahuan yang dimilikinya. Lantas, bagaimana kondisi literasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro saat ini? Data BPS dalam buku Jawa Timur dalam angka 2025 menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM rata-rata di Jawa Timur adalah 78,6. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Bojonegoro mencapai 84,53, salah satu yang tertinggi di Jawa Timur. Namun, IPLM Bojonegoro hanya 57,48. Kegemaran membaca yang tinggi dengan literasi rendah itu artinya masyarakat mempunyai keinginan untuk membaca, namun terhalang oleh keterbatasan fasilitas. Setelah saya amati, ada 4 penyebab kurangnya minat baca di wilayah Bojonegoro, khususnya di pedesaan. Yang pertama adalah kurangnya edukasi bagi masyarakat. Di zaman sekarang, sudah banyak edukasi-edukasi tentang membaca buku di sosial media seperti YouTube. Nah, masalahnya tidak semua masyarakat, khususnya orang tua, itu memiliki handphone. Nah, hal itulah yang menyebabkan orang tua tidak sadar tentang pentingnya membaca buku. Jika orang tua sadar tentang pentingnya membaca buku, mereka akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya membaca buku. Yang kedua, kurangnya fasilitas literasi. Oke, mungkin di Bojonegoro kota sudah banyak fasilitas literasi seperti perpustakaan. Tapi di Bojonegoro di wilayah pedesaan belum ada fasilitas literasi untuk membaca buku. Hal itulah yang menyebabkan kurangnya minat baca di wilayah pedesaan. Dan yang ketiga, kurangnya program kegiatan literasi. Program kegiatan literasi sangat penting karena dapat membuat peserta didik tergerak untuk membaca buku. Masalahnya sekarang tidak ada program literasi untuk membaca buku. Hal itulah yang menyebabkan kurangnya minat baca di peserta didik. Yang terakhir, penggunaan gadget secara berlebihan. Nah, dari beberapa yang tadi, inilah yang paling parah. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat membuat masyarakat menjadi malas untuk membaca buku. Hal itulah yang menyebabkan kurangnya literasi pada masyarakat. Sebaliknya, jika mereka lebih suka untuk membaca buku, akan meningkatkan daya ingat mereka dan juga pengetahuan. Hal itulah yang menambah SDM berkualitas di Indonesia. Jadi, bagaimana solusinya? Terdapat 3 program yang kami sarankan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Program yang pertama adalah sosialisasi pentingnya budaya literasi. Program ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti PKK Desa dan Dharma Wanita. Namun, kami tidak menyarankan program ini untuk dikampanyekan secara massal. Mengapa begitu? Karena jika dikampanyekan secara massal, informasi dan materi yang disampaikan menjadi tidak tepat sasaran. Selain itu, anggota dari organisasi kemasyarakatan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam hal pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, program ini memiliki tujuan menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai agen perubahan dalam hal meningkatkan budaya literasi. Program yang kedua adalah pembangunan perpustakaan di setiap desa. Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan fasilitas literasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses layanan baca. Dana untuk melaksanakan program ini bisa berasal dari dana desa.
karena dana desa dapat dialokasikan untuk layanan pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan perpustakaan. Selain itu, program ini dilaksanakan juga untuk sebagai bentuk pemerataan pembangunan karena terdapat fasilitas literasi di setiap desa. Mengingat sebelumnya program literasi pemerintah hanya menjangkau wilayah Bojonegoro kota saja. Program yang ketiga adalah Jumat Baca. Sesuai namanya, Jumat Baca merupakan kegiatan rutinitas setiap hari Jumat di mana para pengunjung perpustakaan berkumpul untuk membaca buku bersama-sama dan mendiskusikan buku yang telah mereka baca. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan literasi dan mempertahankan minat baca. Mengapa begitu? Berikut adalah ilustrasinya. Misalnya, terdapat orang yang hobi membaca. Setiap hari, dia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Lama-kelamaan, dia merasa jenuh karena tidak ada yang bisa diajak berdiskusi terkait hobinya. Dengan kegiatan Jumat Baca, orang-orang yang gemar membaca buku akan berkumpul. Membaca menjadi lebih menyenangkan, diskusi menjadi hidup, dan orang yang hobi baca buku menjadi bersemangat untuk menekuni hobinya. Kesimpulannya, pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi keberlangsungan suatu bangsa. Jadi, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dengan cara peningkatan budaya literasi, supaya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas menjadi semakin bertambah. Selain itu, peningkatan budaya literasi juga bisa meminimalisir jadinya penjajahan. Penjajahan yang dimaksud bukan hanya penjajahan secara fisik, namun juga penjajahan secara digital. Karena saat ini teknologi berkembang pesat, informasi dan konten dari luar dapat diakses dengan mudah. Dikhawatirkan terjadi penjajahan secara digital berupa kontaminasi pemikiran dikarenakan masyarakat yang minim literasi tidak mampu kritis dan selektif dalam menerima informasi dan konten, terutama yang berbau negatif. Maka dari itu juga peningkatan budaya literasi perlu dilakukan sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Jangan sampai nantinya sejarah malah kembali terulang di mana bangsa Indonesia mudah sekali dijajah dikarenakan literasi yang rendah. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.